Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Senang masih bisa berjumpa dengan Anda semua. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berangkat meneruskan perjalanannya, maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus berkata kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanyalah satu lagi kekurangan, pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk dalam kerajaan Allah." Murid-murid Yesus tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, melalui bacaan Injil pada hari ini kita dapat merenungkan bahwa setiap orang yang tidak menomorsatukan Tuhan dalam hidupnya akan merasa sulit untuk melepaskan diri dari segala kenikmatan dan harta duniawi. Orang sulit untuk melepaskan karena terikat akan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mengikuti Tuhan berarti kita harus mengikuti perintahnya. Dan kadang mengikuti perintah Tuhan tidak mudah, karena kadang kita dicobai, tergiur dengan keinginan-keinginan diri kita sendiri, keinginan-keinginan duniawi. Maka Yesus mengatakan sangat sukar bagi orang yang beruang masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena orang hanya berpikir tentang uangnya, lalu lupa akan penderitaan orang lain. Bahwa uang yang dia terima adalah berkat harta melimpah dari Tuhan. Dan harta itu tidak bisa disimpan untuk diri sendiri, tapi bagaimana digunakan untuk menyelamatkan orang lain. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka kita juga punya kesempatan untuk membawa orang lain kepada keselamatan. Tidak berpikir hanya tentang uang, tapi juga berpikir tentang keselamatan orang lain, kebutuhan orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu susah. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang manusia masuk dalam kerajaan surga. Berarti masuk dalam kerajaan surga itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Ada hal-hal yang harus ditinggalkan, dilepaskan.
kemarahan, kebencian, iri hati, dendam, nafsu tidak teratur. Banyak hal yang harus kita tinggalkan supaya mempermudah kita masuk dalam lubang yang sempit itu, kerajaan surga itu sendiri. Jangan sampai kita masih terikat akan hal-hal duniawi, sulit untuk melepaskan, sehingga susah bagi kita untuk masuk dalam kerajaan surga. Mari kita belajar untuk mulai melepaskan hal-hal yang tidak penting. Kita belajar untuk memperkaya diri kita dengan hal-hal surgawi, agar kita juga boleh menikmati kebahagiaan di surga. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk semua berkat yang kami terima. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini kami berdoa bagi mereka semua yang melakukan perjalanan hari ini, baik di darat, laut maupun di udara. Dampingi mereka dengan rahmat kesehatan, kebahagiaan. Jauhkanlah mereka dari segala godaan-godaan setan. Jauhkanlah mereka dari gangguan-gangguan selama perjalanan mereka. Biarlah mereka semua Tuhan berkat kuat kuasa-Mu boleh tiba di tempat tujuan mereka dengan selamat. Biarlah sukacita yang mereka bawa daripada-Mu Tuhan, mereka bagikan dengan orang-orang yang hendak mereka kunjungi, hendak mereka jumpai. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.